Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan materi kami usul fikih, yaitu tentang muradif dan musytarok. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Atina Afifah As-Salamah. Yang kedua, Fadilatul Ummah. Yang ketiga, Haddad Maulana. Dan yang terakhir adalah Muhammad Fathur Razak. Pengertian muradif. Muradif ialah beberapa lafadz yang menunjukkan satu arti. Maksudnya adalah lafadznya banyak, sedangkan artinya itu satu atau sering disebut sinonim. Menurut Kyai Haji Mahfud Siddiq, yang dimaksud muradif adalah yang memiliki arti satu, akan tetapi memiliki beberapa lafadz, seperti contoh al-laitsu, al-asadu, yang artinya singa, al-ustadu, al-mudarrisu, al-muallimu, yang artinya pendidik atau guru. Yang dimaksud dengan muradif ialah kalimat yang lafadznya banyak, yaitu huwal lafdu muta'addidu li makna wahid. Artinya, yaitu dua kata atau lebih artinya satu. Hukum muradif. Hukum muradif yang dimaksud di sini adalah tentang timbulnya persoalan yang dikarenakan adanya lafadz-lafadz muradif. Dalam hal demikian, para ulama mempersoalkan hukumnya, seperti misalnya apakah boleh satu lafal diganti dengan lafal lain yang maknanya sama, seperti lafadz diganti dengan lafadz. Secara umum, para ulama berpendapat bahwa tidak boleh diganti lafal muradifnya karena Al-Quran bersifat ta'abudi yang mana secara keseluruhan Al-Quran dan lafal-lafalnya mengandung mukjizat. Selain mempersoalkan tentang lafal muradif, para ulama juga mempersoalkan dalam beberapa hal, semisal dalam masalah zikir. Sehubungan dengan masalah muradif, ada juga para ulama yang berselisih pendapat dalam hal-hal tertentu, seperti dalam masalah zikir. Dalam masalah zikir, itu pun bagi golongan yang membenarkan muradif, memberikan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, boleh dipakai lafadz muradif bila penggantian lafadz muradif tersebut tidak mendapat halangan dari agama, baik secara jelas atau samar-samar. Yang kedua, boleh dipakai lafadz muradif bila penggantian lafadz boleh dipakai lafadz muradifnya itu berasal dari satu bahasa, yakni sama-sama bahasa Arabnya misalnya. Pengertian musytarok. Secara bahasa, musytarok adalah masdar dari isytaraka yang berarti bersekutu. Secara istilah, musytarok adalah persekutuan makna dalam suatu lafadz. Dengan kata lain, satu lafadz yang mempunyai makna banyak dengan kegunaan yang banyak pula. Adapun definisi yang diketengahkan oleh para ulama usul adalah antara lain lafdhu wahid dallu ala maknayaini mukhtalifaini au aksar dalalah ala sawa'i inda ahli tilka la'ati. Artinya, satu lafadz atau kata yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda dengan penunjukan yang sama menurut orang ahli dalam bahasa tersebut. Hukum lafadz musytarok. Yang dimaksud dengan hukum musytarok di sini adalah tentang boleh tidaknya menggunakan lafadz musytarok. Tentang hal ini, para ulama berselisih pendapat satu pihak membolehkan, sedang di pihak lain membalikkan. Menurut jumhur ulama adalah istiqmalul musytaraki fi ma'naihi au ma'anihi yajuzu. Artinya, menggunakan lafadz musytarok dalam dua makna atau beberapa makna adalah boleh. Sebab-sebab terjadinya lafadz musytarok dalam bahasa Arab sangat banyak sekali. Namun, ulama usul telah merumuskan sebab-sebab yang paling mempengaruhi antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya perbedaan kabilah-kabilah Arab di dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan terhadap satu makna. 2. Terjadinya makna yang berkisar atau keraguan-raguan antara makna hakiki dan majaz. 3. Terjadinya makna yang berkisaran atau keraguan-raguan antara makna hakiki dan makna istilah uruf.
Dalam Al-Quran banyak contoh-contoh mustarok, yang antara lain firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.